Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun amit pasang Kalimantabe tinebihno ing iladuni yang tulak sarik linuputno ing rubedo sapudendo dumawahno ing tawang toang. Para sederek ingkang minulya, dalam video seri pertama pembahasan tentang serat Kolotido sebelumnya, kita sudah sampai pada pembahasan mulai dari bait pertama hingga bait keempat. Nah, para pemirsa, dalam bedah naskah kali ini, kita akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan serat Kolotido mulai bait kelima hingga bait keenam. Kita akan membahas 2 bait tembang saja dengan harapan agar kupasannya nanti bisa lebih mendalam. Melalui bedah naskah ini, kita akan belajar meningkatkan kewaspadaan dan selalu menjaga ingatan akan keberadaan Sang Pencipta, dengan tujuan agar dunia batin dalam jiwa kita senantiasa terjaga dari mara bahaya, baik yang samar maupun yang nyata. Kita akan berupaya untuk mengulik apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep zaman edan ala Raden Ngabei Ronggowarsito. Apakah konsep zaman edan ini adalah sebuah ramalan, atau Sang Pujangga sebenarnya memiliki pemahaman yang lain? Nah, para sederek pandemen dan pamiarso, selamat menikmati suguhan ini. Para saderek pandemen lan pamiarso yang mulia, dalam bedah naskah Kolotido sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa Raden Ngabei Ronggowarsito sempat mendapatkan isu bahwa dirinya akan naik jabatan. Namun ia justru tersingkir karena adanya riak-riak dalam istana. Hal ini tentu saja menimbulkan kegundahan dalam hati Sang Pujangga. Lantas bagaimana beliau menyikapi persoalan ini? Nah, para sederek, kita akan mencoba untuk membedah naskah ini mulai dari bait yang kelima. Serat Kolotido menyatakan, ujaring paniti sastro awewarah asung peling. Ing jaman keneng musibat wong ambek jatmiko kuntit. Mengkono yeniteni pedah opo amituhu. Pawarto lalaworo mundak angreronto ati. Anggur boyo ngiketo cariteng kuno. Kalau kita maknai, naskah Paniti Sastro sudah memberikan pengingat bahwa di masa yang terkena musibah, kata musibat di sini nanti bisa disambungkan dengan kata bebendu dalam bait-bait sebelumnya. Maka manusia yang memiliki jatmiko akan direndahkan. Jika sudah bisa mengingat dengan teliti, maka untuk apa mempercayai kabar yang tidak benar? Sebab hanya akan membuat hati menderita. Lebih baik mengarang cerita-cerita kuno. Mari kita bahas ungkapan yang berasal dari kitab Kolotido ini sedikit lebih detail. Yang pertama, ujaring paniti sastro awewarah asung peling. Yang kalau kita maknai, pernyataan dalam paniti sastro sudah memberikan pelajaran dan pengingat. Nah, di sini kita akan bicarakan apa yang dimaksud dengan paniti sastro ini. Di sini naskah serat Kolotido memberikan informasi tentang sumber ajaran dan pengingat bernama Paniti Sastro. Apa yang dimaksud dengan Paniti Sastro tersebut? Paniti Sastro adalah sebuah naskah Jawa yang bersifat didaktis. Artinya di dalamnya memuat pengajaran tentang akhlak. Oleh karena itu, maka serat Paniti Sastro masuk ke dalam golongan sastro wulang atau serat piwulang, yang maknanya adalah buku pengajaran tentang budi pekerti atau akhlak. Menurut informasi yang termuat dalam serat Paniti Sastro, terbitan Pahiman Radio Pustoko tahun 1899, naskah ini sebenarnya berasal dari bahasa Jawa Kawi, yang kemudian disusun ulang ke dalam bahasa Jawa Baru, atas perintah Susuhunan Pakubuwono keempat. Jadi beliau lahir 31 Agustus tahun 1768, kemudian wafat tanggal 1 Oktober tahun 1820. Nah, Raja Pakubuwono keempat ini memerintah dari tahun 1788 sampai tahun 1820. Informasi lain menjelaskan bahwa
Serat Paniti Sastro baru ditulis pada masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwono ke-7. Dan penggubahnya adalah Yosodipuro kedua. Konon Yosodipuro kedua saat itu kecewa dengan bergesernya nilai-nilai akhlak di lingkungan keraton. Masa pemerintahan Pakubuwono ke-7 berlangsung antara tahun 1830 sampai tahun 1858. Dari kedua versi ini, masa penulisan manakah yang benar? Apakah Serat Paniti Sastro ini ditulis pada masa Susuhunan Pakubuwono ke-4 atau ditulis pada masa Susuhunan Pakubuwono ke-7? Naskah Kolotido karya Ronggowarsito ini lagi-lagi ternyata mendapatkan inspirasi dari naskah Serat Centhini, di mana karya ini ditulis pada masa Pakubuwono ke-5 masih menjadi seorang pangeran pati atau putra mahkota. Saat itu Pakubuwono ke-5 masih bernama Raden Mas Sugandi. Hal itu berarti terjadi sebelum tahun 1820. Serat Centhini sendiri dalam jilid yang keempat, pupuh ke-257 Tembang Pocung, bait yang ke-40, telah menjelaskan keberadaan Serat Paniti Sastro ini. Maka dengan demikian, masa penulisan naskah Paniti Sastro tentunya adalah sebelum masa Pakubuwono ke-5. Maka informasi bahwa naskah ini ditulis pada masa Pakubuwono ke-4 nampaknya lebih tepat. Jadi, dalam bagian Kolotido tersebut, Serat Paniti Sastro digunakan sebagai sumber rujukan tentang ajaran dan pengingat nilai-nilai akhlak. Ajaran dan pengingat akan apa? Nah, selanjutnya kita akan bahas kalimat berikutnya. Ing jaman keneng musibat wong ambek jatmiko kuntit. Di masa orang yang terkena musibah atau bebendu yang kemarin kita maknai sebagai kutukan atau siksaan, maka manusia yang memiliki jatmiko. Jadi yang dimaksud dengan jatmiko ini adalah kehalusan, kerendahan hati, kesederhanaan. Atau lebih tepatnya, kata jatmiko ini bisa kita maknai waspada karena memiliki ketenangan lahir dan batin. Jadi kewaspadaan yang muncul dari ketenangan lahir dan batin. Orang-orang yang memiliki jatmiko dalam diri mereka, kuntit, jadi mereka akan direndahkan. Di sini dijelaskan bahwa dalam zaman yang terkena musibah, apa makna musibah dalam tembang ini? Jadi kata musibah ini mesti kita kembalikan pada istilah kolobendu yang telah kita bahas dalam seri sebelumnya. Kata bendu itu sendiri nanti bisa dihubungkan dengan kata nafsu. Namun kata bebendu artinya adalah kutukan atau musibah. Dalam zaman musibah ini, maka orang yang jatmiko akan direndahkan atau dikalahkan. Apa yang dimaksud dengan jatmiko? Tadi sudah kita bahas bahwa jatmiko adalah orang yang memiliki kehalusan, kerendahan, dan kesederhanaan dalam dirinya. Mereka selalu memiliki tata perilaku yang baik. Jatmiko ini sendiri merupakan satu bentuk kewaspadaan karena manusia yang bersangkutan memiliki ketenangan dalam lahir dan batinnya. Jadi intinya jatmiko ini adalah sikap waspada. Jadi orang yang waspada akan kalah atau direndahkan dalam masa yang terkena musibah ini. Kita lanjutkan. Mengkono yeniteni pedah opo amituhu pawarto lalaworo munda angreronto ati angur boyo ngiketo cariteng kuno. Jika sudah bisa mengingat dengan teliti, maka untuk apa mempercayai kabar yang tidak benar? Sebab hanya akan membuat hati menderita. Lebih baik mengarang cerita-cerita kuno. Jadi maknanya, jika kita sudah titen, jadi titen ini adalah kemampuan untuk mengingat dengan teliti, maka tidak ada gunanya mempercayai kabar burung, berita bohong, hoax, khobar kadzib, dan sejenisnya. Karena hanya akan membuat diri menderita. Melalui bait syair karya Kapujanggan Ronggowarsitan ini, kita diajari bagaimana seharusnya mempersiapkan batin kita dalam menghadapi gempuran beragam informasi. Kedewasaan semacam ini tentu sangat relevan dengan masa di mana kita hidup saat ini, di mana ada sekian banyak propaganda yang menyesatkan dan hoax yang bertebaran di sekitar kita. Daripada mempercayai kabar bohong, Pujangga kemudian melanjutkan, Angur boyo ngiketo cariteng kuno. Jadi lebih baik menuliskan kembali cerita-cerita kuno. Menuliskan cerita kuno dalam hal ini tentu adalah profesi dari sang pujangga sendiri.
Sementara bagi kita, makna relevannya daripada kita mempercayai berita-berita hoax atau kabar bohong, maka lebih baik kita bersungguh-sungguh dan menikmati pekerjaan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kalimat anggur boyo ngiketo cariteng kuno, lebih baik menuliskan kembali cerita-cerita kuno ini adalah gagasan Raden Ngabei Ronggowarsito sendiri yang tidak bersumber dari naskah Centhini. Hal ini dibuktikan sendiri oleh Ronggowarsito dalam tindakan nyata, di antaranya Ronggowarsito menulis serat Pustaka Rajapurwa, yang di dalamnya memuat cerita pakem pewayangan Jawa yang sebagian isinya sangat berbeda dengan kisah yang berasal dari India. Dia juga menghasilkan karya-karya lain yang sejenis. Nah, para sederek pandemen dan pamiyarsa, berikutnya kita akan lanjutkan untuk membahas bait ke-6 Serat Kalatido. Keni kinaryo darsono, panglimbang ololan becik, sayekti akeh kewolo, lelakon kang dadi tamsil, masalai ngaurip. Wahana niro tinemu, temahan anarimo, mupus pepestening takdir, puluh-puluh anglakoni kaeloka. Jika kita terjemahkan ungkapan ini, maknanya bisa digunakan sebagai teladan dalam membandingkan antara yang buruk dan yang baik. Ternyata banyak sekali kisah-kisah yang bisa dijadikan sebagai tamsil. Jadi tamsil ini berasal dari bahasa Arab yang maknanya adalah perumpamaan, perbandingan, contoh, keteladanan. Atau dalam bahasa Jawa biasanya diterjemahkan sebagai tepo palubi. Ternyata banyak sekali kisah-kisah yang bisa menjadi tamsil tentang masalah kehidupan agar mampu menemukan dan selanjutnya pasrah berserah kepada suratan takdir. Bagaimanapun juga sedang menjalani berbagai kejadian yang aneh. Mari kita bahas ungkapan yang berasal dari bait ke-6 Serat Kalatido ini satu persatu. Yang pertama, Keni kinaryo darsono, panglimbang olo lan becik. Jadi kisah-kisah kuno yang tadi kita bicarakan bisa digunakan sebagai teladan dalam membandingkan antara yang buruk dengan yang baik. Jadi ini masih berhubungan dengan menuliskan kembali cerita-cerita kuno tadi yang dilakukan oleh Sang Pujangga. Jadi menurut Sang Pujangga, dengan menuliskan kembali kisah-kisah kuno, maka manusia akan mampu memperoleh keteladanan. Mereka bahkan bisa membandingkan antara yang baik dan buruk. Selanjutnya, sayekti akeh kewolo, lelakon kang dadi tamsil, masalai ngaurip. Ternyata banyak sekali kisah-kisah yang bisa menjadi tamsil tentang kehidupan. Jadi cerita-cerita kuno itu bisa digunakan sebagai tamsil atau permisalan, perumpamaan, perbandingan, atau teladan tentang bagaimana menjalani kehidupan. Manusia bisa mengambil hikmah guna memperkaya diri dari setiap kisah yang berasal dari masa klasik itu. Untuk apa cerita itu dijadikan tamsil? Wahana niro tinemu, temahan anarimo, mupus pepestening takdir, puluh-puluh anglakoni kailoka. Agar mampu menemukan makna, dan selanjutnya pasrah berserah kepada suratan takdir. Bagaimanapun juga sedang mengalami berbagai kejadian yang aneh. Dengan mempelajari kisah-kisah lama tersebut, maka manusia itu bisa menemukan makna kehidupan. Dan dengan menemukan makna kehidupan tersebut, maka manusia akan lebih mudah untuk menerima keadaan dirinya. Karena semua kondisi yang terjadi pada manusia, hakikatnya adalah suratan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita melihat ungkapan mupus pepestining takdir atau pasrah berserah diri kepada suratan takdir. Ini cukup menarik untuk kita bahas, kita dalami lebih lanjut. Kata mupus sendiri adalah satu bentuk atau contoh sikap akhlakul karimah bagi orang Jawa, yang artinya rela atau pasrah atas semua keadaan atau kejadian yang tidak sesuai dengan harapan. Konsep mupus sendiri biasanya selalu diimbangi dengan rasa syukur, meskipun tujuan yang dikehendaki ternyata tidak mampu untuk dicapai. Jadi misalnya gitu ya, ada orang yang belajar di jurusan akuntansi di perguruan tinggi. Dia ingin sekali bekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi dia bisa menjadi seorang akuntan atau bekerja di sebuah perusahaan di bagian keuangan. Pengennya dia ingin menjadi orang kantoran. Namun ketika dia sudah lulus dari jurusan akuntansi itu, ternyata dia kemudian dengan sangat terpaksa bekerja di sebuah bengkel. Dia kemudian mengatakan,
ya sudahlah, hanya bisa pasrah saja. Toh ilmu akuntansi tetap bisa bermanfaat minimal untuk merencanakan keuangan. Jadi dalam hal ini, mupus pepes dining takdir itu bermakna narimo ing pandum, menerima semua pembagian yang berasal dari Allah, penguasa seluruh alam. Beliau saat itu, sang pujangga, itu juga mupus. Ronggowarsito harus mengubur impiannya menjadi seorang pemuka. Mungkin yang ingin diraihnya adalah pangkat tumenggung atau bupati. Dan bersyukur atas apa yang diterimanya saat itu. Jadi bagaimanapun, beliau sudah melalui banyak kejadian yang berat atau elok-elok. Meskipun tidak bisa mendapatkan jabatan bupati atau tumenggung, tetapi dia masih berada di jabatan lamanya. Dan itu sesuatu yang harus ia syukuri. Kemudian ungkapan wahana niro tinemu, temahan anarimo, mupus pepes dining takdir, puluh-puluh anglakoni kailokan. Jadi agar mampu menemukan makna dan selanjutnya pasrah berserah pada suratan takdir, bagaimanapun juga sedang menjalani kejadian yang aneh. Ini nampaknya benar-benar bersumber dari gagasan orisinal Ronggowarsito sendiri. Jadi ide dan gagasannya bukan bersumber dari Serat Centini seperti sebelum-sebelumnya. Jadi dengan demikian pertanyaan kita di seri sebelumnya, apakah Ronggowarsito melakukan plagiasi terhadap Serat Centini? Bisa kita jawab. Dalam pandangan Jawa, melestarikan karya tulis milik orang lain dengan mengutipnya justru merupakan sebuah penghargaan terhadap penulis dari naskah yang dikutip itu. Sebab melalui pengutipan, pemahaman yang ingin diungkap oleh seorang penulis justru akan semakin tersebar dan meluas. Tentu cara pandang Jawa lama ini berbeda sekali dengan konsep plagiarisme di Barat, yang tidak lain dan tidak bukan sebenarnya bersumber dari pemikiran individualisme. Jadi Ronggowarsito bukan hanya mengambil inspirasi dari karya pujangga sebelum dirinya, namun dia juga melakukan proses kreatif dalam rangka untuk memaknai ajaran lama agar lebih relevan dengan zaman kekinian, di mana Ronggowarsito menjalani kehidupannya. Nah, para sederek ingkang minulya, demikian kajian Serat Kolotida kita kali ini. Sementara kita cukupkan sampai bait ke-6. Semoga ke depan kita bisa melanjutkan kembali, dan semoga hikmah dari naskah ini terungkap dan bermanfaat dalam memperkaya nilai sejati dari diri kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.